Film dimulai dengan memperlihatkan seorang janda bernama Han yang hidup bersama Bo, putra sematawayangnya. Ibu dan anak itu tinggal di hutan pegunungan yang jauh dari pemukiman desa. Mereka berdua bertahan hidup dengan cara menebang pohon dan menjual kayu bakar di pasar. Karena sudah tua dan mulai sakit-sakitan, Han memiliki satu keinginan terakhir, yaitu melihat putranya menikah dengan perempuan yang baik sebelum ia meninggal dunia. 산중에서 수시나 구워 먹고 사는 우리네라 비나이다, 비나이다. Setiap hari, wanita itu berdoa kepada Dewa Gunung agar putranya segera menemukan jodohnya. Suatu hari, Han menemukan seorang gadis kecil yang tersesat di dalam hutan. Wanita itu memutuskan untuk membawa gadis kecil itu pulang dan merawatnya. Han berharap agar saat dewasa nanti, gadis itu bisa menjadi pendamping hidup putranya. 성왕님께서 점지해 주셨지. 조금 세시감이 될 거다. 봅시다. 아침 먹고 수술 묻어야겠어요. Kemudian diperlihatkan kilas balik bahwa gadis kecil itu bernama Sunhee dan ibunya merupakan anggota di sebuah rombongan pertunjukan keliling yang selalu berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain. Setelah selesai melakukan pertunjukan, ibu gadis itu selalu meninggalkan putrinya saat mendengar suara burung kukuk yang berkicau di malam hari. Suatu malam, Ibu Sunhee pergi keluar setelah mendengar suara kicauan burung kukuk. Namun, malam itu merupakan malam gadis itu melihat ibunya karena wanita itu tak pernah kembali lagi. Sunhee mengikuti suara kicauan burung kukuk untuk mencari ibunya, hingga akhirnya gadis itu tersesat dan ditemukan oleh keluarga Bo. Sejak saat itu, Sunhee tinggal bersama keluarga Bo, dan gadis itu mulai beradaptasi dengan kerasnya kehidupan di hutan. 뻐꾸기 우는데 찾아가 봐도 오빠 나지와 본성. Waktu terus berlalu, dan kini Sunhee tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Gadis itu selalu membantu pekerjaan memotong kayu, dan ia sudah terbiasa hidup di dalam hutan. Setelah selesai bekerja, Sunhee biasanya membersihkan diri di sebuah sungai jernih di area hutan itu. Tak jauh dari sana, terlihat seorang pria sedang memperhatikan Sunhee. Sunhee mulai menyadari bahwa ia sedang diintai oleh seseorang, sehingga ia langsung mengenakan pakaiannya. Pria itu sangat tertarik melihat kecantikan Sunhee, sehingga ia terus mengikutinya. Wanita itu mulai takut dan ia segera lari ke rumahnya. 야, 현복우라. 일성이구나. 그 자식이 이게 돼지인 줄 알았더니만 이게 살아있었구만 이게. Ternyata, pria itu adalah Chilseong, sahabat lama Bo yang dulu meninggalkan kehidupan di gunung untuk merantau ke kota. Akhirnya, kedua sahabat itu saling melepas kerinduan setelah lama berpisah. Namun, Chilseong diam-diam telah jatuh cinta melihat kecantikan dari Sunhee.
갑자기 순이 나이는 왜? 지킬 건 지켜야 할 거 아니겠어요? 마태부도 남았지. Tak lama kemudian, Han melangsungkan pernikahan antara putranya dengan Sunhee. Saat anaknya akan melakukan adegan malam pertama, wanita tua itu terlihat sangat bahagia karena impiannya menikahkan Bo sudah tercapai. Sementara itu, Chil Seong merasa sangat cemburu sehingga ia memilih untuk pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Han yang sudah berhasil menikahkan putranya, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Walaupun bersedih atas kematian ibunya, kehadiran Sunhee dengan cepat menghapus duka Bo. 우리 둘만의 세상이야. 난 이 세상에 볼거 아무것도 없다. Siang dan malam, kedua pasangan itu selalu bercocok tanam tanpa mengenal lelah. Sementara itu, Chil Seong yang masih galau menjadikan minuman keras sebagai pelampiasannya. 그렇지 살자는 지 말고. Suatu hari, Bo mengajak Sunhee turun ke desa untuk menjual kayu bakar di pasar. Di tempat itu, Sunhee tertarik melihat sebuah cincin giok yang indah. Namun, karena harga cincin itu setara seekor anak sapi, Sunhee pun terpaksa mengurungkan niatnya untuk membeli cincin itu. Saat makan siang, seorang komandan polisi bernama Kim Jusa tertarik melihat Sunhee. Pria itu pun langsung jatuh hati melihat kecantikan Sunhee. Keesokan harinya, saat Bo sedang menebang kayu, Jusa datang dan mencoba mendekati Sunhee. Pria itu mulai merayu dengan memberi bedak dan parfum agar membuat wanita itu terkesan kepadanya. Karena tak tahan melihat kecantikan Sunhee, Jusa langsung mencium wanita itu. Sunhee yang merasa tidak nyaman, langsung pergi mencari suaminya. 모터로 올라왔어. Setelah selesai bekerja, Sunhee memperkenalkan Jusa kepada Bo. Kedua pria itu mulai berkenalan, dan Bo sama sekali tidak menyadari bahwa Jusa berniat untuk merebut istrinya. Keesokan harinya, Sunhee menggunakan bedak dan parfum diberikan Jusa kepada wanita itu. 너 그 얼굴에 그게 뭐야? Melihat istrinya menggunakan kosmetik, Bo sangat marah dan ia memerintahkan istrinya untuk segera membersihkan bedak itu. 정말 내가 다시 사줄게. Pada malamnya, Bo meminta maaf dan ia mengungkapkan bahwa ia tidak suka istrinya menggunakan barang pemberian orang lain. Suatu hari, Chil Seong memberikan kabar bahwa akan diadakan pertandingan gulat tradisional pada perayaan festival di desa. Karena hadiahnya seekor anak sapi, Bo memilih ikut bertanding agar bisa membelikan cincin giok kepada istrinya. Setelah melalui pertarungan yang sengit, akhirnya Bo menang dan mereka mendapatkan hadiah utama. Mereka langsung merayakan kemenangan itu dan Sunhee sangat bahagia setelah mendapatkan cincin yang diidam-idamkannya.
Setelah itu, kedua pasangan itu kembali melanjutkan kehidupan bercocok tanam di alam liar yang ganas. Suatu hari, Jusa kembali mendatangi tempat itu untuk mengintai keadaan Sunhee. 소나기가 한번 내릴래나? Di momen itu, Sunhee yang baru selesai bekerja, berniat untuk membersihkan diri di sungai. Melihat kesempatan emas itu, Jusa langsung mengambil semua pakaian wanita itu sambil mengancamnya. 와서 가져다 입으라고. 이런 젠장. 거기 놔두고 저기 멀리 가세요. 난 경단지가 못해. 무슨 말? 흥가락지 사줄게. 옷 벗어주세요. Setelah mendapatkan pakaiannya, wanita itu segera pergi mencari pertolongan. Namun sayangnya, Jusa berhasil menangkap wanita itu. 내 현보해주니 내 눈 감아줄게. Pria itu memaksa Sunhee untuk menuruti keinginannya sambil mengancam akan menggunakan kekuasaannya jika ditolak. Sunhee tidak takut dan wanita itu segera pergi meninggalkan Jusa di sana. 두고 보자. 저 고개 하나만 넘으면 보입니다. 아닌 게 아니라 짐승이나 마찬가지죠. 예. Karena merasa dipermalukan, Jusa balas dendam dengan membawa anggotanya ke sana. 이 사람이나 손 좀 볼까? 산에 가서 소나무를 베어다가 수술구. Jusa menggunakan kekuasaannya untuk menangkap Bo dengan tuduhan telah melakukan penebangan hutan secara ilegal. Bo tidak bisa melakukan perlawanan, sehingga ia terpaksa dibawa ke kantor polisi. Sunhee mencoba memohon agar suaminya tidak dibawa pergi, namun sayangnya keputusan Jusa sudah bulat. 너 시집은 또 한 번 가야 할 거다. 좀 지나야 나오게 될 걸. Akhirnya, Bo terpaksa berpisah dengan istrinya untuk sementara waktu. 걱정하지 마라. Sunhee sangat sedih dan wanita itu harus menjalani kehidupannya sendiri. Sementara itu, Bo dinyatakan bersalah dan ia dikenakan hukuman penjara. Sementara itu, Sunhee tetap bekerja keras sambil menunggu kepulangan suaminya. 10년씩이나 혼자서 어떻게 살지? Di suatu malam, Jusa kembali menemui wanita itu untuk memberikan penawaran. 섹시하게 달렸어. Pria itu meminta agar Sunhee mau bercocok tanam. Dengan imbalan, pria itu berjanji akan membebaskan suami Sunhee. 아니 뭐 때문에 남편 성소방 꺼내줄까? Demi kebebasan suaminya, Sunhee akhirnya terpaksa menuruti keinginan pria itu. Kemudian, Jusa membawa wanita itu ke tempat aman untuk melancarkan aksi bejatnya. Tanpa diduga, Chilseong ternyata sudah memperhatikan mereka dari tadi. 너 누구야? 나 칠성이요. 윤포스 아들 칠성이요. 지름꾼의 광산 노가다 밤망나니 칠성이요. 무슨 일로 왔나? 이 밤중에. 여자 혼자 있으니까 놀러 왔지. Karena merasa dirinya merupakan orang berpengaruh, Jusa mencoba untuk mengancam Chilseong. 살림법을 위반해서 조사하러 왔다. Berbeda dengan Bo, Chilseong sama sekali tidak takut dan ia langsung memberi pelajaran kepada Jusa. 아니 이 사람 Keesokan harinya, Sunhee didatangi anggota Jusa yang mencari keberadaan komandan mereka. Mereka
tidak mendapatkan informasi apapun dari Sun-hee, sehingga mereka terpaksa meninggalkan lokasi itu. Pada siang harinya, Chil Seong yang sudah menjadi buronan berniat kabur ke kota. Ia mencoba mengajak Sun-hee demi keamanan gadis itu. Namun, Sun-hee menolak karena ia masih ingin setia menunggu suaminya. Chil Seong mencoba memberikan gaun yang indah kepada Sun-hee agar gadis itu mau ikut dengannya. Melihat gaun yang indah itu, Sun-hee langsung mengingat ibu kandungnya. Akhirnya, Sun-hee bersedia ikut ke kota dengan Chil Seong. 이제 조금 쉬었다 가요. 쉬어가지. Saat di perjalanan, Sun-hee mendengar suara kicauan burung kukuk. Hal itu memunculkan kenangannya bersama Bo. Akhirnya, Sun-hee menyadari bahwa ia tidak bisa meninggalkan suaminya. 나 뒤 좀 보고 갈 테니. 그래, 저기서 기다릴 테니까 빨리 오라고. Setelah mengganti pakaiannya, Sun-hee kembali pulang ke rumahnya dan Chil Seong melanjutkan perjalanannya ke kota. Akhirnya, Sun-hee kembali menjalani kehidupannya sendiri di dalam hutan. Wanita itu tetap menjaga kesetiaannya kepada suaminya yang sedang dipenjara. Beberapa hari kemudian, saat Sun-hee pulang, ia melihat lampu rumah menyala. Wanita itu sangat bahagia karena mengira suaminya sudah pulang. Namun sayangnya, Sun-hee hanya bisa terdiam karena justru Jusala yang sudah menunggunya. Sun-hee sempat mencoba kabur dari sana, namun ia sudah tidak tahu lagi mau pergi kemana. Akhirnya, wanita itu membakar tungku perapian di halaman rumah mereka. Karena sudah tidak punya pilihan lain, akhirnya Sun-hee merelakan dirinya kepada Jusa. Pada malam itu, mereka berdua bercocok tanam di samping tungku perapian. Dan akhirnya, Jusa mendapatkan apa yang diinginkannya. Beberapa bulan kemudian, terlihat Bo sudah dibebaskan dari penjara, dan ia langsung mencari istrinya. Di momen itu, Bo hanya menemukan Chil Seong di rumahnya. 수원인 죽었어. 김주산 놈하고 같이 내가 왔을 땐 뼈만 남았더라. 수원인 역시 내 계집이었다. Ternyata, Sun-hee mengorbankan dirinya untuk menjebak Jusa masuk ke dalam tungku perapian. Dan film pun selesai.